Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu ciri dari orang mukmin adalah dirinya merasa sangat lemah, sangat membutuhkan bantuan Allah, yang ia yakini bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Kuat, Maha Kuasa, dan bisa memberikan pertolongan kepada dirinya apabila ia membutuhkan dan memintanya. Salah satu wujud pembuktian dari perasaan ini, maka mukminin hanya meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin akan terlihat sering berdoa dan meminta kepada Allah, karena doa pada hakikatnya adalah isyarul fakri wal hajati ilallahi ta'ala, mendohirkan keperluan hajat kita kepada Allah, mendohirkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, bulan Ramadan biasa juga disebut sebagai syahrud du'a, bulan doa, bulan ijabah. Pada pengajian kali ini saya akan mengungkapkan keutamaan-keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya ada 12 keutamaan doa, itu sekurang-kurangnya. Dan kita tidak mengetahui berapa puluh lagi hikmah dari berdoa yang tersimpan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Berdoa kepada Allah adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berdoa kepadanya, berarti kita telah melaksanakan salah satu perintahnya. Kita selalu tahu akan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. 2. Orang yang tidak mau berdoa kepadanya sama dengan takabur, sombong terhadapnya, merasa dirinya kuat, merasa dirinya sanggup menyelesaikan persoalannya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berdoalah, karena kalau kita tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, merasa dengan otak kita, dengan akal kita semua persoalan bisa selesai, maka itu adalah tanda ketakaburan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, termasuk dari berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini, janganlah kita hanya mengandalkan kemampuan otak kita dalam menghadapinya. Mukmin selalu berkata, selalu berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah Engkau menyerahkan persoalan-persoalanku hanya kepada akalku saja. Dan janganlah Engkau lepaskan bimbingan kepadaku walaupun hanya 1 detik. Karena lepas 1 detik saja dari bimbingan Allah, celaka. Mari kita lihat umpamanya bagaimana seorang supir yang melamun hanya sedetik saja, lepas kendali mobilnya sehingga masuk ke dalam jurang kecelakaan. Demikian pula orang yang lepas dari bimbingan Allah, dari petunjuk Allah, maka dia pun akan mendapatkan kecelakaan. 3. Berdoa merupakan ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia itu adalah berdoa. Hampir seluruh ibadah berisi puja-puji dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, asyraful ibadah ad-du'a, hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah, paling mulia ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat penuh dengan doa, ibadah haji penuh dengan doa, ya. Ini adalah menunjukkan bahwa doa adalah merupakan ibadah yang paling mulia. 4, ini masih menerangkan keutamaan doa. Doa adalah saripati daripada ibadah. Muh namanya, orang Arab menyebutnya mukhul ibadah. Bahasa Sunda menyebut muh itu polokna ibadah. Saripatinya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, kata Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah, doa itu adalah saripatinya ibadah. 5. Kita tidak bisa menolak qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah tidak bisa ditolak dengan kehati-hatian. Nah, tidak bisa kita segala bisa asal dengan hati-hati saja, tidak akan jatuh kepada qada dan tidak akan jatuh kepada kecelakaan. Tidak. Ya, qada atau kepastian dari Allah tidak bisa ditolak dengan kehati-hatian atau dengan kewaspadaan. Tetapi qada bisa dibelokkan. Sekali lagi, qada itu ketentuan Allah bisa dibelokkan dengan doa. Hal ini dikatakan oleh Nabi mulia kita, ad-du'a yaruddul qada. Sesungguhnya doa itu bisa menolak qada. Wa inna birra yazidu fir rizki, dan berbuat baik itu akan bisa menambah rizki. Fa innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Dan sesungguhnya rizki itu terhalang dari seseorang hamba karena dosa yang telah ia perbuat. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudara-saudaraku, wahai anakku, murka terhadap mereka yang tidak berdoa kepadanya, apalagi bila ia berdoa kepada selainnya. Innallaha yaghdabu 'ala man la yas'al wa la yaf'alu dzalika ahadun ghairah. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang tidak meminta kepadanya, dan tidak ada yang seperti itu kecuali Allah. Orang akan marah biasanya kalau sering dipinta. Ya, orang marah kalau banyak kita meminta kepadanya. Pejabat nggak enak kalau banyak orang yang mengajukan proyek proposal kepadanya. Orang kaya merasa tidak enak kalau terus-terusan dipinta. Tetapi Allah murka malah kalau tidak dipinta. Ya. Ini apalagi lebih murka lagi kalau orang itu meminta bukan kepadanya.